Baik, kita mulai Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang, yang karena cinta Allah pada hari yang mulia ini, yang baik ini, kita semua masih diberikan kemudahan, kemampuan untuk bisa berkumpul bersama-sama di majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bisa menuntun kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita semangat untuk beribadah kepadanya, sehingga mudah-mudahan kita pun diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa ya, hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Bulan depan bulan Syawal. Puasa tanggal berapa puasa Bu? 1 Ramadan. 1 Ramadan. Yang pasti 1 Ramadan ya. Kalau tidak salah Muhammadiyah yang sudah keluarkan ini ya, Muhammadiyah sudah. Muhammadiyah menetapkan bahwasanya 1 Ramadan jatuh tanggal 1 Maret ya Bu ya. Sedangkan Lebaran itu, Lebaran kapan Bu? 1 Syawal ya, ya betul. Ini tanggal 30 kalau tidak salah ya, 29 hari ya. Pemerintah seperti biasa, pemerintah biasanya H-1 melakukan sidang isbat ya, sidang penetapan apakah besok betul bertepatan dengan masuk atau akhir Sya'ban atau tidak. Nah itu kita tunggu saja Bu ya. Intinya Bapak Ibu, maaf Ibu yang dirahmati Allah, ini penting buat kita semua mempersiapkan diri ya sebaik mungkin ya, karena betul banyak dalil-dalil terkait keutamaan Ramadan yang kita dapatkan. Di antaranya Nabi bersabda, "Iza ja'al Ramadan," jika datang bulan suci Ramadan, "Futihat abwabul jannah," kata Nabi, dibukalah pintu-pintu surga. Ya, 8 pintu surga semuanya Allah buka Bu. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Wa fusidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Ya. Betul, ada istilah yang namanya Ramadan ini bulan memanen. Ya Bu ya. Ada yang mengatakan ya, Syekh Abu Bakar belum mengatakan Bu, Rajab merupakan syahrul Rajab syahrul Ramadan. Ya. Syahrul apa kamu menanam dulu? Zar'i, menanam. Ya, bulan menanam. Sedangkan bulan Sya'ban itu bulan syaki. Artinya Bu, bulan memupuk, menyirami. Ramadan di bulan disebut dengan syahrul hasdi, bulan memanen. Pertanyaannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang mau kita panen? Untuk ayah yang ditanam. Paham Ibu? Ustaz, alhamdulillah Ramadan bulan memanen, saya pengen panen pahala. Kelak. Kita apa yang sudah kita tanam ini, sehingga kita pantas untuk menikmati nikmatnya jamuan bulan suci Ramadan. Dan banyak ibu, maaf ini setiap tahun saya ulangi kejadian ini Bu ya, kita dapatkan banyak di antara kita merasakan keadaan seperti ini Bu. Hari pertama Ramadan lemes, hari kedua lesu, hari ketiga leles, hari keempat loyo, hari kelima letih, hari keenam mungse. Iraha semangatna Lebaran.
mendekati Ramadan. Ya Bu ya. Kenapa kita tidak semangat di awal Ramadan? Karena tidak ada persiapan. Ini yang menyebabkan Bu, banyak orang-orang sekitar kita akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah, ini Bu ya, maaf Bu, para suami mungkin Bu ya. Kan hari pertama Ramadan kan perusahaan libur kebanyakan Bu. Kerja libur, sahur dia sahur, subuh ke masjid, pulang dari masjid ngapain? Tidur. Lagi enak tidur, Allahu Akbar, buka mata, nanya sama istrinya, mah eta azan naon? Oh Pak, azan zuhur sudah teh maghrib. Soalnya sarua cenah. Azanna sarua teh mah sarua Ibu. Tapi lihat Bu, dia mengharap langsung maghrib. Kenapa ya? Tadi mau lemah keadaan hari pertamanya, keduanya lesu, wah itu Bu enggak semangat gitu. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada persiapan. Karena tidak ada persiapan yang kita persiapkan sehingga maaf, tidak maksimal kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Nggak yang di sini Bu, orang di luar sana lah ya. Saya cari aman soal ini. Ini insya Allah hari sarua. Nggak, hari pertama nggak loyo, tapi hari pertama lesu dulu. Baik Ibu yang dirahmati Allah, jadi penting Bu, harus ada persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Beberapa poin penting Bu saya sampaikan di sini Bu, bagaimana biar kita maksimal ini Ramadan. Ya makanya kemarin kan rencananya kan hari ini Bu kita membahas pembuka pintu rezeki ya. Tapi kalau dari Allah Bu nanti bagus ingatin Ustaz, kayaknya bagusnya Ramadan deh, persiapan Ramadan. Karena kalau persiapan menyambut Ramadannya H-1 atau seminggu sebelum, takutnya tidak persiapannya nggak pasti. Jadi kita akan membahas hari ini Bu ya, persiapan terbaik menyambut Ramadan. Nah, dan sebelumnya izin Bu Santi dan Ibu semua yang dirahmati Allah, mungkin selama ini ya mungkin Ibu kenal saya dengan panggilan Abu Kaila. Ya, izin saya sampaikan Ibu, ini saya coba lagi nge-branding sebenarnya ya. Jadi alhamdulillah Bu, saya punya sahabat, dia dikerja di tim kreatif salah satu perusahaan Bu, kemudian dia mundur, tiba-tiba nelpon saya, Ustadz, boleh enggak saya minta izin nih, saya enggak bisa ceramah, saya enggak bisa tausiah, tapi saya pengen banget dapat kecipratan pahala dari tausiahnya Ustadz. Saya sering mendengar banyak ceramah dari para Ustadz di Bandung, tapi Ustadz itu paling saya sukai katanya dalam ceramahnya. Jadi beliau Bu akhirnya megang sebagai admin sosmednya saya. Saya yang terlibat sosmed Bu, desain nggak bisa. Yang tadi pagi Bu itu kiriman dari beliau. Jadi beliau minta izin Bu, kita diskusi. Akhirnya kesepakatan bertiga ini Bu, gimana kalau kita coba nge-up nama bukan lagi Abu Kaila tapi Kang Ube channel Bu. Ya. Ustadz, Akang kan orang Sunda, Ustadz orang Padang Bu. Kalau pakai Bang Ube, takutnya orang Padang, Bang Ube, Bang Ube apa tadi? Ube apa Ube? Bang Brazil. Enggak, kalau bahasa Padang, bahasa Minang. Apa Ube-nya? Ube, obat. Ya. Jadi Akang Ube ini singkatan dari nama saya Bu ya, Ustadz Bobby Edison. Nah, maaf punya nama aslinya bukan Abu Kaila, tapi Bobby Edison. Ya, Abu Kaila cuman kunyah Bu ya, karena putra pertama saya yang perempuan bernama Salsabila Kaila. Ya Bu ya. Jadi Bu, nah dari kedepannya mungkin saya akan kirim ke Bu Santi juga. Ibu, jadi beliau megang semuanya total, tapi saya katakan ke bersama saya ini Bu, Kang Gibran namanya, ada Kang Fajar juga. Kang Fajar nanti fokus ke relasi Bu, karena alhamdulillah pulang umroh nanti langsung ada roadshow ya, safari dakwah di kota Bandung. Dan insya Allah juga kalau memang tidak ada halangan, kita mau collab sama Ayah Ibrahim. Pernah dengar Bu? Ustaz, ada Kang Ube di sini juga, Kadis. Di mana Bu? Di Garut ada Kadis. Di Garut? Juga, Kang Ube. Ube. Kang Ube. Singkatan itu juga namanya. Ube apa Bu? Usep Basuki Eko Ube. Oke. Nanti saya tambahin pakai G belakangnya Ube, Kang Ube. Nanti di Garut bisa Ustadz Bobby Edison ganteng. Tapi ini branding yang buat di Bandung aja Bu. Nanti logonya juga ada, saya udah kirim ke Bu Santi. Ini mungkin maaf, tapi tetap Abu Kaila itu mungkin Bu ya. Jadi Bu, saya apapun silakan. Saya emang nggak terlalu lama Bu ya. Kata beliau, Ustadz penting biar orang kan enak didengar. Kata beliau di Kang Ube. Jadi ini Ube silakan di Ustadz Bobby Edison Bu ya. Kalau di Garut mau Abu Kaila silakan. Saya pernah ngobrol Bu, kalau uang saya Bu, Ustadz Abu Kaila uang. Wah, ya. Saya mah nggak penting nama Bu, yang penting dakwah saya bisa tersyiarkan. Dan saya katakan ke sahabat ini Bu, Kang izin ya, kita karena Allah loh ini, saya nggak pengen nanti
Kalau tiba-tiba maaf ke depannya saya nggak pengen ada fitnah Bu ya. Walaupun kemarin diskusi Bu sama salah satu kepala apa beliau yang mengurus majelis-majelis taklim besar di Bandung Bu, seperti TSM, masih besar lah Bu ya. Bahkan beliau juga yang ngajak-ngajak, ini kalau Bu Santi mau ada kajian dari Ustadz Nasional Bu ya, yang isi trans ibu ini Bu, Ibu Elis namanya, dia mengundang, kita kumpul juga sama beliau kemarin, beliau tertarik juga. Makanya nanti Bu safari dakwah insya Allah akan dimulai dirikan. Tapi intinya Bu untuk di Garut mangga Abu Kaila silakan. Tapi untuk sosmed, nah nanti lebih kemudian nanti di Kang Ube. Ya Bu ya, silakan Ibu. Tapi bukan Ube yang Garut ya. Kalau Ube Garut mungkin tampan lah ya. Ini mah ganteng, oke? Nah sedikit nggak apa-apa ya. Nah jadi Ibu nanti insya Allah saya minta izin ke Bu Santi juga. Bahkan setiap kali saya share ke Bu Santi, maka Bu Santi bisa di-share. Itu Bu saat ini memang belum ada video khusus karena sahabat sini baru potongan-potongan kajian-kajian yang lalu. Dan juga minta izin ke Bu Santi. Mungkin kalau emang ada cek satu dulu ya. Ya, kajian di majelis taklim ini pun juga akan dipotong sedikit lah, ya, hanya untuk mengenalkan kepada orang-orang banyak seperti itu Bu. Jadi habis ini mangga yang foto bareng silakan. Karena kalau sudah tenar Bu, maaf siapa ya. Enggak Ibu ya, enggak bisa tenang nanti. Baik Ibu, ya ini sepintas saja Bu ya pengenalan. Jadi silakan Bapak Ibu-ibu yang aktif di sosmed, tapi tetap Abu Kaila insya Allah tetap kita populerkan Bu ya. Itu mungkin Bu. Nah, baik kembali lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Jadi mau tidak mau harus ada persiapan. Ya, sebagus apapun fisiknya Ibu, kalau Ibu nggak ada persiapan menyambut Ramadan, hati-hati Bu. Bisi Ibu nggak maksimal. Contoh, Ibu ini kalau ada balap sepeda, pernah Bu di Garut balap sepeda? Pernah mungkin Bu ya. Biasanya berapa kilo Bu kalau balap sepeda? Jarak tempuh berapa kilo biasanya Bu kalau balap? Ada yang 5, ada yang 10. Oke, anggap 10 kilo. Ya. Anggap 10 kilo dari sini ke mana Bu kalau 10 kilo Bu? Oke, ke Banyuresmi. Oke, Boyongbong Bu ya. 10 kilo Bu balap sepeda. Tiba-tiba Ibu daftar ke panitia, Kang, saya pengen daftar balap sepeda. Lihat setelan Ibu, oke. Baju, wah mahal ini. Sepeda pun bagus ya. Iseng panitia nanya, Ibu, Masya Allah ini menang, saya yakin juara Kang. Iseng panitia nanya, Ibu maaf kalau boleh tahu, Ibu kapan terakhir main sepeda? Oh, saya naik sepeda Kang 6 bulan yang lalu. Padahal lombanya hari itu Bu. Sedangkan Ibu terakhir goes naik sepeda itu 6 bulan ya yang lalu. Kira-kira Bu apa yang terjadi? Ya. Ibu yakin juara? Yakin Kang. Yang Ibu ketahui cuma satu selama ini ilmunya apa itu? Oh, untuk jadi sang juara harus nomor 1. Ternyata Bu ketika oke, siap-siap semua peserta 5, 4, 3, 2, 1 dor mulai. Ibu goes yang kenceng karena pemahaman Ibu untuk juara harus nomor 1. Oke lah, kilometer pertama mungkin Ibu terdepan, paling depan. Kilometer kedua oke masih. Kilometer ketiga Ibu di trotoar. Lagi apa Ibu? Kram lah. Apa penyebabnya? Tidak ada persiapan. Padahal kalau kita hadir ke tempat lomba dengan ilmu, Ibu kita akan tahu, oke lah kita pahami untuk jadi sang juara harus nomor 1. Tapi kita tahu juga rute berapa kilo, 10 kilo. Taruh. Kita lihat nih, ya berapa kekuatan nafas kita, fisik kita, betul nggak Bu? Makanya kalau kita lihat mereka yang betul-betul memahami konsep lomba balap sepeda, Bu, kalau pas mulai goes, mulai pertandingan, perlombaan, apakah langsung goes cepat? Tidak. Kapan goes cepatnya Bu? Mendekati finish, kilometer terakhir baru goes cepat. Ya. Dan ini gambaran sederhana Bu kalau saya gambarkan seperti Ramadan. Ya, Allah menyiapkan Ramadan hadiah yang sangat besar dari hari pertama sampai hari terakhir, tapi ada grand prize-nya. Grand prize. Apa grand prize Bu? Hadiah utama. Bukan door prize. Grand prize. Paling besar. Kalau door prize mungkin Bu hadiahnya handphone, hadiahnya gelas, hadiahnya kulkas. Kalau grand prize mobil. Iya. Mobil. Ya, kalau 4 pintu biasa Bu ya. 2 pintu biasa, mobil tanpa pintu. Intinya emang ini grand prize, hadiah utama. Apa yang Allah siapkan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Cekap. Cukup itu ayat tuh, Ibu. Ini Bu, kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Qur'anul Karim pada malam Lailatul Qadar. Ayat kedua Allah bertanya kepada kita, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Allah jelaskan ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketahuilah, malam kemuliaan ini atau Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa, Bu? Kebaikan dilakukan seorang hamba pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih baik dibandingkan kita beribadah selama 1000 bulan. Ibu, izin saya hitung. Ya, izin saya pegang handphone, Bu ya. Coba Ibu, setahun teh berapa bulan? 12. Oke, 1000 dibagi 12 sama dengan 83 tahun, 33,3 bulan. Lihat, Bu. Ibu mohon maaf, yang paling sepuh siapa di sini? Ini sensitif, Bu ya. Tadi Bu saya tanyain deh. Yang sudah tidak muda lagi siapa, Bu? Oh, bahasa halus ya. Senior sekarang. Berapa Ibu umur? Ibu yang benar kan. Masa 34 deh. 74. Ada yang lebih 74? Masya Allah, Ibu. 70. Oke, di atas 74, Bu. Di atas 74 ada? Ibu. Oke, Ibu yang 74 tahun ya, contoh Bu ya. 74 tahun atau kita boleh 75 aja, Bu. Apakah selama 74 tahun ini Ibu beribadah sama Allah? Beribadah. Iya. Beribadah? Enggak juga ya. Pas balik. Coba, ada proses akil balik. Usia berapa tahun, Bu? Akil balik teh? 9 tahun. Oke, 74 dikurangi 9, Bu. Maka 65 tahun Ibu efektif ibadah. Apakah sholat terus? Kepotong haid. Oh iya, potong haid. Aduh, itu nggak usah dipotong nih, Bu. Nanti ribet lagi. Tapi intinya Bu, tidak seluruh manusia betul-betul memaksimalkan dari bangun tidur sampai tidur lagi ibadah. Benar atau betul? Ustadz, tapi abdi rajin baca Quran. Oke, sehari berapa lembar? 1 juz. Ada. Allah odot, one day one juz. Tapi kalau Allah lebih. Pelan, Allah lebih pelan ya. Karena baca artinya. Ibu, oke, bayangkan satu hari 1 juz Al-Quran yang kita baca. Pertanyaannya berapa lama, Bu, 1 juz? 1 jam. 1 jam. Arabnya aja. Oke, itu yang Arabnya aja, Bu ya. Ibu, Bu, sekarang sholat berapa lama? 10 menit. Subuh 5 menit. Oke, zuhur 10 lah. 5 sampai 10. Oke, Bu, saya lagi baik. Ibu teh khusyuk pisan dalam masalah punya. Kan cenderungnya lebih lama sholatnya kalau lagi banyak masalah. Kalau mau pas sholat tiba-tiba ini lagi di luar. Bayaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Biasa nama kan, Bu, iza jaa nasrul wal fath. Terdengar suara rentenir. Ibu, waktunya bayaran. Iza ja'akal munafiquna qalu panggil panjang. Ibu, oke lah, anggap satu sholat waktu, Bu, 10 menit. Berarti 5 waktu 50. Masih kurang ternyata, Bu. Anggap satu kali sholat waktu 12 menit. Berarti pas 60 menit. Oke, Bu, 1 jam lagi kita baca Quran saja, sholat saja. Ibu, Allah ngasih waktu berapa sehari? 24. Berarti 22 jam lagi karena udah. Oke, Bu ya, bayangkan nih, Bu. Kita aja belum bersungguh-sungguh memaksimalkan waktu full itu untuk ibadah. Tapi Allah katakan tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketahuilah, malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Tadi saya hitung, Bu, 83,3 tahun. Ya, umur kita aja nggak sampai 83. Tadi 74 paling tinggi. Dan bayangkan, Bu. Dan kata Allah bukan sama, Bu ya. Ini, Bu, luruskan saya Bu ya. Bukan ibadah 4 Lailatul Qadar sama dengan ibadah 1000 bulan, tidak. Khairun. Khair itu artinya lebih
Berarti pahala dapat kebaikan Lailatul Qadar itu bisa jadi kita dapat 1001 pahala, 1001 bulan beribadah, atau 10.000 bulan, atau 100.000 bulan, atau bisa lebih daripada, bukan sama kata Allah, lebih, Masya Allah, lebih. Makanya ini grand prize-nya. Nah, kalau status kita Bu sama seperti tadi, daftar sepeda, balap sepeda kan ayah persiapan, main ujuk-ujuk goes weh. Oke lah, kilometer pertama terdepan, wah yang lain mah gak ada. Kilometer kedua masih ke depan, kilometer ketiga masih di sisi jalan. Keram Ustaz cenah. Ini yang sering terjadi Bu. Ya, apalagi ketika penghujung Ramadan, detik-detik puncak Ramadan di sini Bu adalah Lailatul Qadar, ternyata tidak hanya Allah yang ngasih promo. Betul? Toko-toko juga masih benar atau betul Bu? Makanya sering didapatkan seminggu pertama masjid penuh, mall, toko sepi. Seminggu terakhir lihat Ibu, kalau kita nggak tahu Bu, ya Allah, kita akan terkecoh, kita akan tertipu. Saya pernah kenal Bu sama sahabat yang dia bagian manajer Bu, di manajer di marketing Bu. Dia cerita, Ustadz, subhanallah, sebenarnya promo itu kita meng-up dulu harganya, di-up dulu Bu. Biasanya sepekan sebelum di promo itu dia pelan-pelan dinaikin. Ketika promo, Ibu diskon 100%, padahal sama kita tertipu. Ini kata pengakuan dari manajer marketing loh Bu ya, strategi seperti itu. Nah Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai Ibu kita pun terkecoh. Betul toko ini ada promo, betul toko ini ada promo, tapi ingat kita di bulan suci Ramadan, fokuslah dengan promo dari Allah, yaitu grand prize, terlupa pahala yang jauh lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Apa itu Bu? Lailatul. Nah ini Bu, makanya semuanya butuh persiapan. Oke, baik Bu. Persiapan apa yang perlu kita maksimalkan Ibu yang dirahmati Allah? Yang pertama, persiapan terbaik menyambut Ramadan Bu, yang pertama yaitu ilmu. Apa Bu? Ilmu. Kenapa penting ilmu? Nah ini Bu, jangan sampai kita salah kaprah seperti kebanyakan orang-orang di luar sana Bu, ya. Dan ternyata Bu, banyak orang-orang yang semangat ibadah tapi ketika tanpa ilmu ya sia-sia. Ya Bu ya, sia-sia. Oleh karena itu Bu, di antara dalil yang disampaikan pertama Bu terkait hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beramal, yang melakukan satu amalan terkait ibadah Bu, ubudiyah, baik itu sholat, ngaji, sedekah, ataupun ibadah masalah akhirat Bu, yang ternyata ibadah ini kata Nabi laisa alaihi amruna, tidaklah bersumber dari kami perkara ini. Ustadz mumpung Ramadan yang katanya sholat tuh dilipat ganda kan, engke subuhna 3 rakaat bisa. Tidak, ini kalau tahu ilmunya bukan masalah banyak jumlah ininya. Ya Bu ya, ini poin pertama Bu, ilmu tolong dipersiapkan. Karena kita tahu Bu ya, banyak sekali nih ya ibadah-ibadah yang diantara kita memaksimalkan di bulan suci Ramadan. Di antaranya Bu, hadirnya sholat tarawih. Ya, apalagi Bu, program Odoj ya, bahkan di luar Ramadan itu one day one juice. Ada juga Bu salah satu majelis satu hari jadi 2 doj. Satu hari 2 juz tahu? 1 day 2 juz. Saya ingat tahu. 7. Ah, itulah Bu ya. Ya, 1 day 2 juz. Ada Bu. Ya, bahkan ada yang satu hari 3 kali 3 juz ya. Ibu, mohon maaf, siapa yang kemarin Ramadan satu Ramadan sekali khotam ada? Coba angkat tangannya. Insyaallah, alhamdulillah. Yang 2? Alhamdulillah. Ini yang belum ngacung 3 nih ya. Coba yang 3 ada? 3, alhamdulillah. Ibu masih belum ngacung 4 mungkin ini ya. Yang 4? Ustaz, alhamdulillah abdi mah hampir ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hayu
jadi itu. Oh siap merapat. Shadaqallahul azim. Allah. Nah ini Bu, kita penting ilmu Ibu, penting ilmu. Kenapa Ibu? Ini kalau kita mengapa kebanyakan orang ketika hadir suci Ramadan Bu, ketika dia berada di suci Ramadan tapi nggak maksimal beribadah karena nggak tahu. Yang dia pahami cuma satu, yang penting mas sahur ti subuh, buka maghrib. Akhirnya kebanyakan di antara mereka yang mengisi waktu dengan seperti kejadian bapak yang tadi Bu, mah azan naon eta, azan zuhur Pak, sudah teh maghrib. Istrinya ngingetin, Pak, iya teh Ramadan. Kenapa tidur terus? Apa kata bapaknya? Mah pancek ustaz. Tidurnya pahala. Pancek ustaz tuh Bu. Tidurnya ibadah. Tidurnya orang berpuasa kan ibadah. Ibu ibadah belah mana? Lamun kewajiban ayo tinggalkan. Salat luhur teh. Ya. Di mana Bu ibadah yang kita dapatkan kalau ternyata ini perkara yang sangat mengerikan Bu. Coba lihat Ibu Quran surat 23 ayat 1, 2 dan 3. Lihat dulu ya, surat 23 Al-Mu'minun ayat 1, 2 dan 3. Halaman 342. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 1, 2 dan 3 itu pada halaman 342. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Oke, Ibu yang dirahmati Allah, di sini Bu Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman, kata Allah. Ini pernah kita bahas Bu ya, tapi sudah lama dan saya yakin mungkin lupa. Ya, keberuntungan apa yang Allah siapkan bagi kita orang beriman? Ayat 10-11. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Kata Allah Bu, merekalah orang-orang yang akan mewarisi, merekalah orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah ini Bu, Allah menggambarkan bahwasanya orang-orang beriman keberuntungan yang paling mereka ya membuat mereka sangat bahagia itu ketika mereka mendapatkan warisan surga Firdaus. Apa cirinya? Ada 7. Kita nggak bahas semua Bu ya. Ciri ayat 2 sampai ayat 9. Ya Bu ya. Cirinya Bu ayat 2 sampai ayat 9. Nah, tadi kita baca Bu, ciri yang pertama apa kata Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika sholat mereka khusyuk. Ibu, nanti mau Ramadan ini sudah siap ilmu tentang sholat belum? Coba, karena sering kali kan Bu dalam sholat Bu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pas tarawih Ibu, amin, deg-degan, deg-deg. Sian panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Deg, deg, deg. Qul huwallahu ahad. Ini surat adalah surat yang mengikhlaskan hati.
Karena malah Bu, kita kan dua surat favorit kita Bu, betul nggak? Yang pertama Kulhu, yang kedua Al-Ikhlas. Sami mawon. Ibu, ada apa ini? Pas bagian imam, la uqsimu biyaumil qiyamah. Kiamat ya mau aja. Padahal Allahu Akbar, alhamdulillah. Nah ini Bu, mohon maaf Bu, kejar kehusyuan. Karena ciri orang beriman kata Allah kalau sholatnya khusyuk. Ini Bu, kita tahu Ramadan nanti akan banyak amal-amal spesial yang dilipat gandakan, dan diantaranya ada amalan sunnah yang ini hidup di negara kita Bu ya, yaitu qiyamul lail, yaitu tarawih. Ya, kadang kita milih-milih kela-kela Ustadz iya di masjid sabaraha. Ibu 11 rakaat coba. Kan panjang tuh nih. Jadi itu 2/3 rakaat. Pendek ya walah. Kadang ada Bu di Bandung satu masjid Bu. Itu imam diarahkan ketika Al-Fatihah sanafasen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waladdallin amin. Rakaat pertama dulu Bismillahirrahmanirrahim tabbas yada abil habib wa tab ma agna. Kalau bisa nafas lagi Bu. Rakaat kedua Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. 23 rakaat Bu, seperti ini. Ya, Assalamualaikum. Rakaat pertama, yang kedua Bu, takbir yang ketiga tadi, yang kedua kalinya Al-Fatihah, yang keduanya An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath. Rakaat keduanya qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul hudai. Ibu, boleh nggak kita mencintai surat Kulhu? Harus. Tapi yang jadi masalah, kita suka imam baca Kulhu karena cinta atau karena pendek? Ini di zaman Umar bin Khattab kalau tidak salah Bu, ada seorang syekh hafiz Quran, tapi lamun Umar setiap ngimamin sholat Bu Qul huwai, jamaah pun akhirnya protes mengeluh kepada Umar bin Khattab. Ya kumaha, ya kulhu dikit-dikit kulhu padahal hafiz Quran. Maaf Imam Umar yang mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah ini gimana ini? Dikit-dikit kulhu. Nabi pun bertanya, ada apa? Apa kata ulama ini Bu? Wahai ya Rasulullah, apakah salah kalau aku mencintai surat Al-Ikhlas? Beliau baca karena kecintaan terhadap surat Al-Ikhlas. Beda lama orang karena ya Bu ya. Ibu, ada yang pernah merasakan nikmatnya tarawih di Ramadan? Pernah Bu Ramadan? Pernah Bu tahun lalu? Ibu, satu malam berapa lama? Oh iya. Ya, bayangin Bu, tarawih itu bisa hampir 2 jam Ibu. Ya, tapi kita menikmati. Kenapa menikmati? Iramanya enak, Ustaz, tajwidnya enak. Aduh, suasana mendukung. Kita maaf, imam si IED. Punten Bu ya, kadang ada masjid dia tidak fokus terhadap tajwidnya imam. Ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Ibu ketika tajwid benar Bu akan nikmat, dan ternyata kenikmatan bahkan lafaz amin kita tergantung imam. Coba Bu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enak mana? Jadi mohon maaf, masjid harusnya betul bisa memberikan pengertian kepada para jamaah. Jamaah harus menikmati. Alhamdulillah di Bandung sekarang alhamdulillah sudah cukup banyak masjid-masjid memprioritaskan imam itu walaupun muda, mahasiswa bacanya bagus, jadi imam. Walaupun mohon maaf dari sisi ada senior yang kesel. Apaan biasanya orang imam maghrib tengah atau jadwal, ya mohon maaf emang karena tidak mau belajar karena juga Bu. Nah ini butuh ilmu Bu, dalam sholat kudu khusyuk dan baik Bu. Ciri yang kedua kata Allah, ciri orang beriman yang kedua apa kata Allah? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang
tidak berguna. Pertanyaan Bu, kembali Bu kepada kisah si bapak Ramadan tadi Bu. Nu tidur dari subuh sampai zuhur. Maghrib ayah Bu. Ketika dia berkata, "Mah, apa cek Ustaz? Tidurnya orang berpuasa itu ibadah." Lah. Lihat ayat ini Bu. Allah yang katakan orang beriman dalam hidupnya, kesehariannya, ya, jangankan yang berdosa Bu, yang tidak berguna dia menjauhi Bu, dijauhi. Pertanyaan saya Bu, tidur dari ibadah subuh sampai zuhur tidak berguna atau tidak bermanfaat? Tidak berguna dan tidak bermanfaat. Saya nggak kasih pilihan manfaat. Manfaatnya belah mana Ibu? Kecuali lagi sakit. Ya, istilahnya bed rest nih, butuh bahkan orang sakit pun langsung ambek Bu, sore wae kan. Ini kita lagi sehat karena lagi ibadah. Nah ini Bu, kenapa ini terjadi? Karena orang tersebut tanpa seakan-akan ya. Betul ada Nabi Bu, istiqoilullah tidur sebentar sebelum zuhur atau setelah zuhur ada, tapi nggak pada subuh. Pada subuh dilarang oleh Nabi, nggak boleh Bu. Ya, Ustadz saya kerja biasa jam 8 nih. Ramadan tiba-tiba menuju jam 9. Alhamdulillah Ustadz tadi malam sudah qiyamul lail cukup panjang. Ya sudah, karena habis sahur ngaji sebentar Bu. Ya, ambillah waktu nanti. Tapi saya sarankan jangan tidur aja Bu. Tapi ambil ketika waktu istirahat di kantor. Jangan kerja Bu, yang kerja. Ketika waktu kerja habis sholat baca dulu Quran, ada waktu mungkin 10-15 menit tidur. Karena nggak lama Bu kailullah ini. Tidur waktu sebentar sekali. Apa tujuannya? Cuma nge-refresh lagi Bu kondisi badan kita, ya. Nah, baik Bu, kembali lagi Bu, kenapa seringkali terjadi hari pertama lemes, hari kedua lesu, hari ketiga loyo? Karena nggak tahu ilmunya. Karena kita sering merasakan, ibu-ibu mohon maaf, orang yang nggak pernah puasa tiba-tiba puasa, dan inilah yang terjadi. Benar atau betul? Mengapa tadi Syekh Abu Bakar mengatakan hari bulan Rajab adalah hari menanam? Sya'ban, besok Ibu Sya'ban itu hari menyiram, memupuk. Ramadan hari memanen. Kenapa? Karena persiapannya enggak satu Ramadan. Tapi persiapan yang kita persiapkan itu dari jauh-jauh hari. Bahkan di bulan Sya'ban dalam satu riwayat dikatakan Bu, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak mendapati Rasulullah di bulan Sya'ban kecuali puasanya full. Bayangin Bu, full puasa. Apa tujuannya? Biar karena orang yang pertama kali puasa Bu pasti Bu keadaannya lemes, lesu, ya, karena belum terbiasa. Dan oleh karena itu persiapan terbaik seorang mukmin tidak satu Ramadan, tapi dari bulan Rajab, bulan Sya'ban ini Bu, ya. Bagaimana biar panen kita bagus Ustaz, hasil melimpah nanti di Ramadan? Dari sekarang ini, dari sekarang. Apa planning kita nih, perencanaan? Ustaz, saya akan rajin baca Quran, target khotam Quran Ramadan, tapi tarang ngaji. Bisa enggak Bu? Ini banyak kasus terjadi Bu. Banyak kaum muslimin di luar sana punya target Ramadan kudu khotam, Ramadan kudu khotam. Hari pertama alhamdulillah sajus berhasil. Hari kedua mulai sibukan. Kenapa Bu? Karena tidak menjadi prioritas. Nanti kita bahas Bu strategi terbaik untuk khotam Quran Bu ya. Intinya Bu, ini ilmu penting sekali Bu, ilmu. Apa yang kita pahami? Oh, Ramadan di sini adalah kesempatan terbaik di mana setiap pahala dilipat gandakan. Ya, ini pahala melimpahnya luar biasa. Maka jangan sampai kesempatan terbaik ini sia-sia. Dan Ibu, poin penting di antara target Ramadan Bu yang perlu kita ketahui, ingat tidak hanya sebatas puasa yang berdampak dengan punten alhamdulillah Bu ya, program diet berhasil. Kalau seperti itu Bu ya. Alhamdulillah Ustaz besok puasa. Yes, kenapa Bu? Setiap Ramadan teh abdi turun. Lebaran Nah Ibu, oke lah, itu diantara dampak puasa, betul nggak? Iya, dampak puasa iya. Tapi target seorang muslim, seorang mukmin ketika hadirnya Ramadan dan puasa Bu, ingat, kita tahu ilmunya dulu Bu. Coba lihat Bu, target puasa Ramadan, Quran surat 2 ayat 183. Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Halaman 28. Halaman
28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini Bu, target. Ini Bu, ilmu pertama Bu tentang puasa. Apa kata Allah Bu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini seruan bagi orang yang wahai orang-orang beriman, berarti yang tidak beriman tidak hai. Tidak Allah seru. Ya. Makanya Bu, maaf ingat yang melaksanakan saum hanya orang beriman Bu. Akhirnya banyak kita dapatin dia Islam tapi tidak tidak terpanggil nih Bu. Tidak terpanggil akhirnya mereka. Seperti halnya panggilan Allah terkait yang namanya haji atau umroh. Ya Bu, ya ingat Bu, untuk ke tanah suci syaratnya nggak harus kaya. Banyak orang kaya mampu tapi tidak mau. Suara panggilan keimanan Bu. Ya. Begitu pula panggilan ke masjid. Banyak kok laki-laki badannya besar, ya hartanya banyak, rumahnya ke masjid tapi nggak pernah ke masjid. Bukan masalah jarak, bukan masalah jabatan, tapi ini panggilan keimanan. Allah menyuruh kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman. Apa surat Allah? Kutiba alaikumus shiyam. Ya, telah diwajibkan, diperintahkan bagi kalian berpuasa. Ini wajib Bu. Kapan waktunya? Makanya 184-nya Bu ya, ayyamam ma'dudat. Hari-hari ditentukan. Ini Bu, diwajibkan puasa. Maksudnya hari-hari ini adalah hari-hari yang ada pada bulan suci Ramadan. Wajib Bu. Beda seperti saum Senin Kamis itu sunnah. Ayyamul bid sunnah. Ya. Apalagi Bu, saum 6 hari bulan Syawal sunnah. Tapi wajib di sini ini bukan saum sunnah tadi maksud Nabi. Maksud Allah yaitu wajib, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ternyata kewajiban ini tidak hanya buat kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata Allah, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi Bu, sebelum umat ini Bu, juga dulu ada umat-umat terdahulu pun diwajibkan berpuasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Allah tidak mengatakan la'allakum dietun. Walaupun diet salah satu dampak tadi Bu, tapi enggak, orang beriman targetnya bukan masalah bukan masalah diet, tapi target kita puasa kata agar jadi orang yang bertakwa. Ya. Nah ini Bu yang kita perbaiki Bu ya. Pahami dulu ilmunya Bu. Oh, Ramadan wajib puasa. Di sini ternyata Allah ingin puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Targetnya ini Bu. Karena bukan karena si dia, bukan karena ya ingin diet, itu mah bonus lah kita Bu, tapi enggak, saya puasa karena Allah. Ya Bu. Ini keutamaan yang pertama Bu. Yang kedua, ya kita pahami ilmunya Bu ya, bahwa ternyata keutamaan puasa ya sebagai penghalang dari siksa api neraka. Ya Bu ya. Ternyata puasa itu penghalang dari siksa api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Bu, dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Kata Nabi SAW, barang siapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah. Jadi Bu, dia puasa bukan karena tadi faktor, aduh Ustaz, kata dokter ini saya sudah mulai masuk titik obesitas. Kata dokter kurangi makan, harus puasa. Bukan ini Bu, tapi
tapi puasa karena ketaatan. Karena Allah dan karena Allah target kita, Bu. Apa kata Nabi? Siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah karena mengharapkan ridho Allah, bentuk ketaatan kepada Allah, kata Nabi, ba'adallahu wajhahu, niscaya Allah akan menjauhkan wajahnya anin nar, dari api neraka, sejauh apa? Sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun. Dijauhkan, Bu. Puasa karena ketaatan. Karena kita betul-betul target kita bukan karena berharap ABC itu bonus. Walaupun maaf sekali saya ulangi, Bu ya, dampaknya banyak emang, Bu ya. Kita dapatkan orang berpuasa betul-betul merasakan lebih sehat. Tapi enggak, saya puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tampak Ibu ya, kalau orang yang berpuasa bukan karena Allah, Bu, seringkali cenderungnya, Bu, dia akan menjadikan target azan maghrib sebagai balas dendam. Balas dendam. Kenapa? Aku kan enggak makan dari subuh sampai maghrib. Iya, paling ditunggu, Bu. Masih ingat, Bu ya, kisah tentang seorang hamba Allah 5:30 standby depan meja. Ya, Bu ya. Bu, karena kan azan yang paling kita tunggu adalah azan di bulan suci Ramadan. Ya, Bu ya. Depan pintu, depan meja, lihat, ya Allah, ada nasi padang, ada pastel, balak dan sebagainya, seluruh makanan, Bu. Apa yang terjadi, Bu? Lihat satu-satu, ya Allah. Oh, ingat pesan Ustaz. Oh iya, kata Ustaz kan menjelang berbuka waktu mustajab dalam ya Allah, tuntun hamba nu manah heula. Ya, Bu. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Ketika buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, balas dendam, Bu. Ya, kalimat takbir yang pertama, Bu, apa yang dimakan? Air dulu, air. Korma seberapa, Bu? Sufficient. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cireng. Asyhadu an la ilaha illallah. Kolak heula cenah. Oke, masih ditunggu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sirop. Nasi padang? Lihat, Bu. Akhirnya ketika kumandang azan habis, la ilaha illallah, batur ma Allahumma rabbana urama. Lihat, Ibu, ini tergambarkan, Bu, berarti puasanya bukan karena Ingat, Ibu ya. Emang buka puasa pesan Nabi ajilu, disegerakan harus, Bu. Beda kalau sahur ya. Tasaharu fa inna fi sahuri barokah, kata Nabi, sahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Tapi ingat, Bu, sebab waktu terbaik untuk sahur di akhir-akhir, Bu, mendekati azan subuh. Tapi untuk berbuka puasa betul disegerakan. Tapi bukan berarti balas. Nah, ini, Bu. Ini, Bu ya, janji Nabi, Bu, kata Nabi, barang siapa yang berpuasa ya 1 hari karena ketaatan kepada Allah niatnya, Bu. Dia berpuasa karena Allah, maka kata Nabi SAW, ba'adallahu wajhahu anin nar, niscaya Allah akan menjauhkan wajahnya di akhirat nanti dari api neraka sejauh apa? Sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan, Ibu. Allahu Akbar. Puasa. Kemudian apalagi ternyata, Ibu, kita pahami dulu ya, ternyata orang berpuasa itu, kata Nabi, puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Jadi, Bu, di antara sesuatu yang memberikan syafaat di akhirat nanti, Bu, yang pasti Rasulullah, kemudian Al-Quran kita bahas kemarin, Bu ya. Kemudian ternyata puasa juga akan memberikan syafaat ya. Ada hadis, Bu, dari ini hadis ya, riwayat Imam Ahmad, Bu. Ya, hadis dari Imam Ahmad di mana Nabi pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Ya. Puasa dan juga Al-Quran, kata Nabi, 2 perkara ini akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, maka puasa akan berkata kepada Tuhannya, ay Rabbi, ya, mana tuhut ta'am wasyahawati bin nahari fasyafi'ini fi. Maka tiba-tiba, Bu, Quran berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan juga syahwat, karenanya
perkenankanlah aku puasa untuk memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Ini Bu ya. Puasa tidak hanya tidak makan tidak minum, tapi masalah syahwat, pandangan, ya, pikiran, pendengaran, lisan, kadang ya. Temakan puasa, lisan masih kene ngomongin batur. Enggak Ibu. Ini bukan puasa yang Allah inginkan, ya. Kata puasa itu kepada Allah. Ayo Rabbi, ya Allah ya Tuhanku. Karena kehadiranku pada dalam hidupnya telah menahan dirinya dari makan dari subuh sampai azan maghrib, dan juga menahan dirinya dari hawa nafsu, bahkan nafsu yang dihalalkan ditahan terhadap pasangan, ya, suami atau istri. Maka kata puasa, tolonglah izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Kemudian kata Rasulullah, wa yaqulul Quran, dan Quran berkata kepada Allah, mana'tuhun naum bil lail fasyaf'ini fihi. Kemudian Quran berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya ya dia telah menahan dirinya dari tidur di malam hari dan di siang hari, dan aktivitas siang hari gara-gara membaca Al-Quran. Maka tolong izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Qala, kemudian Allah berkata, ya, kemudian Allah berkata fayashfa'ani, kemudian dua perkara tadi Bu, puasa dan Al-Quran, akhirnya memberikan syafaat. Nah ini Bu spesialnya Bu, ya. Di antara baik amal-amal ibadah Bu, ternyata di antara yang bisa memberikan syafaat Quran dan juga puasa. Baik Bu ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ternyata ilmu tentang puasa Bu, pahamilah, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Diampuni dosa-dosanya Bu, ya. Izin masih dalam hadis ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah Bu, puasa karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan dia berpuasa mengharapkan pahala dari Allah, enggak mengharapkan dari yang lain, Allah yang diharapkan, ya. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa yang karena iman ini, puasa yang karena mengharapkan pahala dari Allah ini Bu, niscaya puasa ini kata Nabi akan mengampuni, akan terampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Ibu, punten maaf, yang enggak punya dosa boleh angkat tangan. Ada Bu? Pak? Ada Bu? Tidak ada? Nggak ada ya? Ibu, yang sedikit dosanya siapa? Ada yang sedikit dosanya? Yang sedang-sedang aja Ustaz. Baik, saya nggak nanya banyak dosa Bu, karena kelihatan kita wajah penuh. Ya, kita banyak dosa Bu, dan bayangkan, berarti hadirnya Ramadan ini bukan hadirnya tamu yang biasa, tamu yang spesial. Tapi syaratnya apa kata Nabi Bu? Puasa karena Allah, iman, dan puasa mengharapkan balasan dari Allah, pahala. Maka puasa inilah kata Nabi SAW berdampak diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Kemudian Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kemudian apa keutamaan puasa yang lainnya Bu? Ya. Yang kelima yaitu ternyata puasa adalah penahan syahwat. Ini mohon maaf Bu ya, spesial buat yang jomblowati. Ada jomblowati sih Bu? Banyak. Suami sudah meninggal mungkin. Tapi maksudnya Bu yang belum menikah Bu, di mana Nabi SAW ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim lagi beliau bersabda terkait hal ini Bu, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, kata Nabi SAW, anak-anak muda yang belum nikah Bu ya, ya, man istata'a minkumul ba'at falyatawazzaj, kata Nabi Bu, barang siapa yang memiliki ba'ah, ya, maksudnya sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena dalam hadis lain Bu, dari Baihaqi Nabi mengatakan, iza tazawwajal abdu faqad kammala nisfid dini, jika menikah seorang hamba, sungguh dia telah menyempurnakan setengah dari agama. Jadi Bu, kalau bisa gambarkan agama itu lingkaran, maka setengah lingkaran ini Bu dari agama adalah menikah. Maka setengahnya lagi harus menikah lagi. Ya, bukan. Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Kata Nabi SAW, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di sisa agama lainnya. Setengah agama adalah menikah, maka Bu, bagaimana tugas kita selanjutnya untuk menyempurnakan agama dengan cara bertakwa, menjadi suami yang takwa, istri yang takwa, keluarga yang takwa. Maka sempurnalah agama satu keluarga ini.
Jadi kadang mohon maaf orang menjadikan pernikahan cuma sebatas menghalalkan saja masalah hubungan biologis doang. Enggak Bu, mohon maaf. Ada peran penting yang harus Bu. Bagaimana jadi suami yang takwa, masalah ibadah dijaga. Bagaimana jadi istri yang takwa, masalah ibadah dan juga terkait larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bu dalam satu hadis, Masya Allah ini hadis yang luar biasa buat para ibu-ibu ya. Ini pernah kita bahas kalau tidak salah Bu di DM dulu terkait kewajiban seorang istri Bu ya, atau hak suami. Apa itu? Nabi menggambarkan Bu, bahkan jikalau seorang suami ada luka pada tubuhnya Bu, lukanya mungkin busuk yang luar biasa Bu, seorang istri kemudian membersihkan lukanya dengan lidahnya dijilat Bu, maaf, itu belum sempurna ketaatannya kepada suaminya Bu. Jadi belum dikatakan suami yang baik Bu, itu belum. Padahal kita tahu ya, luka biasanya kita cuma oles pakai tangan perban, tapi ini mohon maaf, saking kita pengen berbakti sama suami, punten maaf, dijilatin Bu, itu belum maksimal dia taat sama suaminya. Masya Allah. Ini apalagi enggak Bu ya, suami buta datang pulang jatuh, mas luka kenaon tadi kesenggol mata atau ngumpul, wah itu dicarikan Bu nya lain diobatan. Enggak Bu, sama istri enggak ya, suami sakit mata kena olahraga wae otak dimah enggak Bu, mohon maaf, kita berbakti kepada suami. Bahkan kalau dia luka kata Nabi kemudian kita mengobati dengan lidah, maaf dijilatin Bu, itu belum dikatakan sempurna ketaatan seorang istri terhadap suami Bu, masih kurang. Apalagi dicarikan entong ya mata kena olahraga wae ya Bu ya. Nah ini Bu, kemudian apa kata Rasulullah Bu? Fa inna aghdul lil basar, sesungguhnya karena itu lebih menunjukkan pandangan ya. Dengan cara Bu, dengan menikah. Makanya kalau sudah mampu menikah, kata Nabi, menikahlah. Karena menikah setengah dari agama. Kemudian kata Nabi Bu, wa man lam yastati, tapi barang siapa yang belum mampu menikah, karena Allah takdirkan terkait kemampanannya Bu ya, pekerjaan belum ada Ustaz, saya belum ada penghasilan tetap, pun kalau ada Ustaz maaf saya lagi fokus untuk orang tua saya, untuk nyekolahin keluarga saya ya. Tapi pesan Nabi Bu, kalau anak muda yang sudah mapan silakan segera menikah, itu lebih baik. Tapi kalau belum mampu, apa pesan Nabi? Fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa ya. Fa innahu lahu wija, kata Nabi SAW, karena puasa itu akan jadi pengekang, penahan dirinya dari syahwatnya. Tapi kan Bu ya, puasanya karena Allah, bukan sebatas puasa yang karena ABC Allah Bu ya. Ini yang kelima Bu. Yang keenam, kita harus tahu ilmu tentang puasa Bu. Ternyata Allahu Akbar, puasa itu saking spesialnya ibadah puasa, ternyata satu di antara 8 pintu surga itu ada pintu surga diberi nama Babur Ar-Royan. Ar-Royan Ibu, ini pintu surga khusus hamba yang ahli puasa. Masya Allah Bu ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim lagi Bu, Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi SAW? Inna fil jannati baban ya, sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu, yuqalu lahu Royan, dikatakan dari pintu itu Bu, dari pintu Ar-Royan ya, dikatakan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, di mana ya orang-orang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum ya, dan tidak ada satupun yang masuk ke dalam pintu itu ya. Yuqalu aina shaimun fayakumun, kecuali nanti diserukan Bu, di manakah di antara kalian orang-orang yang berpuasa? Maka orang yang ahli puasa Bu ya, ini tidak hanya puasa Ramadan Bu, baik itu puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid ya, Saum Daud Ibu, seperti ini Bu. Mereka berdiri, kemudian apa kata Rasulullah ya, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Lantas ketika mereka berdiri Bu dan suruh masuk ke dalam surga Ar-Royan, tidak ada yang masuk kecuali orang yang berpuasa ya. Kemudian kata Nabi Bu, fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad, maka tatkala seluruh orang yang ahli puasa masuk ke dalam pintu Ar-Royan ini, maka tak ada lagi mereka yang masuk, tertutuplah pintu itu. Ini Bu ya, spesial buat ahli puasa. Tapi kalau Ibu pengen masuk, Ustaz boleh nggak saya masuk babu Ar-Royan tapi nggak puasa? Bisa, untuk ibu-ibu pernah Bu. Untuk perempuan, seorang istri punya peluang terbaik, Ibu bisa masuk dari babu sholah, babu sodakoh, babu Royan, babu ilmi, atau pintu-pintu yang lain 8 Bu, bebas. Padahal Ibu tidak melakukannya. Apa syaratnya kata Nabi Bu? Nah, Ibu menjaga 3 perkara. Yang pertama Bu, menjaga sholat 5 waktu. Tok. Ustaz pengen Ayyamul Bid, saum rawatib,
Qobliyah ba'diyah. Kalau mau silakan, kalau enggak apa-apa. Enggak usah. Ustaz, tahajud kumaha? Mau silakan, enggak apa-apa. Yang penting sholat 5 waktu dijaga. Kemudian apalagi kata Nabi yang kedua Bu, yaitu melaksanakan saum Ramadan. Karena ini wajib, bagian dari rukun Islam. Dan yang ketiga yaitu berbakti kepada suami. Nah, lulus ngomong suaminya. Halo, Ibu, sholat 5 waktu mudah nggak? 5 waktu aja doang Bu, mudah nggak? Saum Ramadan aja mudah nggak? Berbakti kepada suami aja mudah nggak? Ustadz, suami yang seperti apa dulu? Karena itu punya Ibu, baik buruk suami bukan tugasnya ibu, tapi tugas ibu kata Allah bakti sama suami. Seburuk apapun suami ibu tetap wajib berbakti. Bahkan Bu, mohon maaf ya, hilangkan istilah Bu ya, Ustadz istri itu tergantung suami. Alah, Ibu Siti Asia soleha, suaminya Ibu Nabi Lut soleh, istrinya siapa Nabi istri Nabi Lut? Ibu Lut ya. Lihat Ibu, ini Nabi loh yang soleh, tidak jaminan istrinya soleha. Tapi lihat Bu, seorang suami yang tidak soleh tak jaminan juga istrinya tidak soleha. Itu Siti Asia. So Ibu milih mana? So, dua anak buruk-buruk. Ya. Jadi mohon maaf, tolak ukur kebaikan ibu kepada suami tidak diukur dengan berbaik atau buruknya suami. Tidak. Seburuk apapun suami ibu wajib kata Allah untuk berbakti kepada suami. Nah, tapi tadi Bu ya, khusus kata Nabi, orang yang di luar itu dia ahli puasa, maka dia akan diperintahkan, dipersilakan masuk dari pintu ya, Ar-Rayyan. Baik Bu, dalam riwayat lain Bu, riwayat Bukhari disebutkan juga Bu, kata Nabi, fil jannati samaniyatu abwab. Di surga itu kata Nabi ada 8 pintu surga. Fiha babun yusammar Rayyan, kata Nabi, di antara 8 pintu ini ada satu pintu surga diberi nama Ar-Rayyan, kata Nabi ya. La yadkhuluhu illa shaimun, kata Nabi SAW, tidak akan masuk ke dalam pintu surga Ar-Rayyan kecuali khusus orang-orang yang berpuasa. Ini Bu ya, keutamaan puasa luar biasa. Kemudian yang ketujuh ya, ternyata Bu, apa kita tahu ilmu lagi Bu, apa untuk ini orang berpuasa? Ternyata bagi orang berpuasa ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk diijabahnya doa, mustajab dalam berdoa ya. Sebagaimana lagi Bu, Nabi pernah bersabda ya, dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi pernah bersabda Bu, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan manusia kata Nabi tidak akan tertolak doa mereka. Ketika berdoa tidak akan tertolak. Ya, siapa 3 perkara ini? 3 golongan ini. Yang pertama kata Nabi, as-shaimu hatta yaftiru, yaitu doanya orang berpuasa sampai berbuka. Ingat Bu ya, betul mendekati buka puasa waktu mustajab. Tapi dalam hadis ini kata Nabi, orang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti sebenarnya bagi orang berpuasa mustajabnya berdoa itu dari dia subuh sampai maghrib. Makanya Bu, isi dengan doa, perbanyak doa Ibu. Ya. Doa-doa ketika dia menjadi pelaku mustajab, apalagi mendekati waktu berbuka, double itu Bu. Tapi sekarang Bu ya, mohon maaf di Indonesia Bu, kita sering ditipu oleh media ya Bu ya, kadang diisi dengan, karena tayangan televisi itu kan menarik itu ketika sahur, ketika berbuka benar nggak Bu? Tertipu kita Ibu, padahal ketika sahur ini waktu mustajab dalam waktu terbaik Bu. Nabi bersabda, Allah Rabbuna, Allah Tuhan kita turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir, dan Allah berkata, siapa yang berdoa aku kabulkan doanya, siapa yang meminta aku penuhi permintaannya, siapa yang beristighfar aku ampuni dosa-dosanya. Kita dikasih tayangan tontonan. Sehingga kita harusnya anak di atas sajadah Bu, zikir, berdoa, baca Quran. Kita enggak. Ngapain Bu? Nunggu imsak cenah, nunggu azan subuh. Aduh, pada asar mulailah Bu, TV lagi mulai yang seru-seru, aya sinetron, aya kuis, aya joget-joget. Subhanallah Bu. Padahal ini waktu mustajab dalam berdoa.
Ya, jadi Bu mohon maaf Bu, hati-hati Bu ya. Tapi intinya Bu, bagi orang puasa kata Nabi ya, as-shaimu hatta yaftiru, orang berpuasa dia waktu bagi mereka itu mustajab sepanjang waktu sampai dia berbuka. Jadi nggak hanya mendekati waktu berbuka. Waktu mustajab iya, tapi pelaku yang di mustajab itu Bu, golongan pertama ada kata Nabi, orang berpuasa dari dia sahur, azan subuh, mulai puasa, zuhur, asar, maghrib, buka, sepanjang inilah Bu, sebenarnya ini momentum terbaik untuk berdoa kapanpun dimanapun Bu, intinya kita sedang berdoa aja ya Bu ya. Golongan kedua kata Nabi, siapa doa yang mustajab? Al-imamul adilu, imam yang adil, pemimpin yang adil Bu. Maka doa pemimpin yang adil yang bijak ini Bu mustajab ya, selama dia memimpin apa yang mereka pimpin Bu. Yang ketiga kata Nabi, wada'watul mazlum, dan doa orang yang dizolimi ya, doa orang yang dizolimi juga mustajab itu. Ini Bu ya, mustajab dalam berdoa yaitu orang yang dizolimi. Hati-hati Bu ya, bahkan bisa jadi kalau kita bertanya, ya Allah ya Rob, maaf ini di tahajud aku berdoa kok belum dijabah ya, seakan-akan kok bisnis gak berkembang ya Bu. Subhanallah, bisa jadi punten ada orang dekat sama kita zolimi, dia berdoa ya Allah ya Rob sulitkan hidupnya dia. Aduh udah Bu, hati-hati Bu ya, karena doa orang dizolimi apa Bu? Orang dizolimi Bu, ketika itu udah gak ada pembatas Bu. Kalau secara khusus masalah ini Bu ya, masalah kebaikan itu udah masalah Bu ya, tapi ketika khusus terzolimi Bu, dia punya hak secara khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam doa-doa biasa mungkin Bu ya, kita mendoakan orang lain itu ya emang dianjurkan tidak melakukan keburukan. Tapi orang terzolimi bisa mustajab Ibu, karena hak dia yang diambil oleh orang lain. Tapi tetap ya, kalau kita dizolimi sayang kalau ada keburukan. Aduh, aku dizolimi ya Allah. Kenapa? Hak aku diambil oleh dirinya. Sayang mendoain orang lain Bu. Tapi mending doain buat diri sendiri. Ya Allah, buatlah aku kaya ya Allah. 3M aja ya Allah. Allah kasih deh Bu, ting 5.450. Oke Bu ya, ini Bu diantara keutamaan puasa Bu. Ilmu yang pertama ini Bu ya. Izin Bu Santi, maaf ini saya baru dapat berita Ibu, qadarullah ayah mertua Ibu lagi kurang sehat ini, tiba-tiba kemarin sempat gejala stroke ya, sempat dirawat Ibu cuma 5 hari di Santosa yang kami ceritain itu ya, pas ketika Tezani sakit dia ketika itu. Ini alhamdulillah sudah pulang Ibu, tiba-tiba ini sama sekali tidak bisa gerak katanya, padahal dari rumah makan nggak masuk juga. Istri di sini Bu, soalnya kalau di Bandung mungkin saya bisa minta istri ke rumah, silakan Bu ya. Rumah mertua saya di Ciwasra Bu, saya tinggal di Bale Endah, sedangkan istri saya di Racabango. Jadi dari kemarin Bu ada acara di Bandung Bu ya, di Garut maaf. Dari kemarin di Garut ada acara, jadi saya sama keluarga punten Bu, ini istri katanya khawatir kalau bisa lebih awal, alhamdulillah katanya. Jadi mungkin poin pertama dulu Bu kita bahas Bu tentang ilmu. Berarti insya Allah pulang modalnya Bu Selasa besok saya akan berangkat bersama istri ke Baitullah. Ya, jadi kita akan off Bu sampai tanggal 14 saya umroh Ibu. Berarti insya Allah kita akan jumpa lagi tanggal 19 berarti insya Allah Bu ya. Panggil kita Ustaz di sana. Panggil. Ibu-ibu, di antara ibu-ibu seandainya ada yang mau nitip doa, enggak? Kabari ke Bu Santi aja, kalau nggak di WA, kalau nggak ditulis tangan boleh fotoin Bu ya. Ibu mohon maaf mungkin qadarullah Ibu belum saatnya bisa di depan Ka'bah berdoa, tapi mudah-mudahan minimal doa Ibu terpanjatkan di depan Ka'bah. Ya Bu ya. Silakan ibu-ibu yang mau nitip doa, saya silakan ke Bu Santi ya. Boleh mungkin ditulis tangan, ditulis kertas, dipoto ke Ibu Santi, kalau nggak via WA juga silakan ya. Saya mohon doa juga Ibu ya, mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan saya Ibu, karena ini umroh paling spesial buat saya Ibu. Karena didampingi asisten ya Bu ya. Saya wanti-wanti dari awal Ibu, mohon maaf, ingat tugas saya kan sambil ngebimbing Bu. Kalau saya sebagai jamaah mungkin enak ya, saya nggak fokus sama yang lain. Sedangkan ini tugas saya membimbing, saya minta pasti profesional. Jadi kamu hadir, nanti kalau ternyata saya lebih fokus sama jamaah, ketika acara bersama wayahna bersabarlah. Tapi ketika berduaan ya pasti kita akan berdua sama seperti itu. Ya Bu ya, insyaallah Bu ya, mudah-mudahan kita semua yang dari sini bisa segera Allah undang ke tanah suci insyaallah, amin. Bersama orang kita cintai, dan mudah-mudahan juga kita satu grup Majelis Taklim Rodotul Jannah Garut insyaallah, amin ya rabbal alamin. Cukup dulu mungkin Bu ya. Mohon maaf Ibu, ini saya kasihan istri pasti nggak tenang. Oke Bu ya, sampai jumpa insyaallah 3 pekan lagi. Saya berangkat Selasa,
sampai tanggal 14 Bu, berarti tanggal 19 kita jumpa lagi. Mudah-mudahan ibu semua sehat selalu juga. Silakan maksimalkan yang terbaik, dan saya minta izin Bu, kalau ibu berkenan untuk dukung support dakwah saya di sosmed, enggak Bu Santi bisa ini Bu ya, like and subscribe. Nah, itu yang bahasa nama. Yang penting di share juga silakan Bu. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua. Barakallahu fikum. Doa. Oh enggak ada ya. Bagi Ibu ya, kita doakan dulu Bu. Ini keluarga-keluarga kita yang sedang sakit Ibu ya. Ayah mertua saya, kemudian siapapun di antara keluarga kita Bu yang sedang sakit, mudah-mudahan rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa. Amin. Dan mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana si'adzibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Dan kemudian Bu, kita doakan juga di antara keluarga kita, sahabat kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu dari dunia ini, mudah-mudahan di alam barzahnya senantiasa Allah berikan kenikmatan kubur, Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga, dan mudah-mudahan keluarga yang masih ada di dunia ini senantiasa menjadi keluarga yang soleh-soleha, yang bisa menambahkan pahala buat mereka semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.